mengucapkan kepada Tuhan karena kami masih bisa berdiri sampai detik ini tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami semua nafas hidup. Tuhan, kami telah mendengar sebagian firman-Mu, kiranya itu dapat menjadi pedoman bagi hidup kami. Sekarang Tuhan, kami ingin melanjutkan pelajaran kami. Bukalah pintu akal kami dan berkatilah kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dan ini esok bisa sampai selamanya. Amin. Salam buat kita semua. Shalom. Gimana kabarnya? Baik, Miss. Sebelum kita memulai pembelajaran kita akan dulu ya. Untuk sebelah KPK 1, Devi Romawi Sunago, hadir Miss. Ariati, hadir Miss. Ahmed, hadir Bu Miss. Dermi, Hadir, Miss. Intan, Jane, Hadir, Miss. Oke, sekarang kita membahas materi kita yaitu tentang Nah, sebelum Miss menjelaskan tentang remaja dan cita-citanya, Miss memberikan ilustrasi bagaimana kesetiaan manusia dalam menggapai cita-citanya. Mulai dari kecil pasti kita memiliki cita-cita. Untuk menggapai cita-cita itu harus belajar dengan iya. Nah, sebelum Miss menjelaskan apa itu pengertian dari cita-cita, pengertian dari motivasi, kita bernyanyi dulu ya. Siapa yang tahu di sini lagunya? Di sini. Ada tahu, Miss. Oke, semua tahu? Tahu, Miss. Bernyanyi ya. 1, 2, 3, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang lagu ini? Ada yang bisa? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan, Olga. Selagi kita masih sehat, masih bisa melayani Tuhan, kenapa kita tidak mencoba untuk bergabung menjadi pelayan Tuhan selagi kita masih hidup di dunia ini? Oke, untuk Rahel. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi kita hidup hanya sementara di dunia ini. Jadi selama kita hidup kita harus melayani Tuhan dan kita harus berbakti kepada orang lain. Oke, terima kasih buat teman-teman kami. Ya, Ibu akan menunjukkan bagaimana pendapat kita tentang lagu ini. Di sini menyatakan jika masih ada waktu yang Tuhan berikan, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita sama-sama memberi hati kita untuk melayani Tuhan, untuk memberikan diri kita semangat untuk melayani Tuhan. Nah, selanjutnya kita sebagai anak-anak Tuhan, belajarlah kita melayani dari hal yang kecil, maka Tuhan percayakan kita melayani ke hal besar. Oke, kita memulai pelajaran kita. Semua untuk adik-adik ini silakan buka Alkitabnya. Tertulis dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Secara responsornya ya. Ya, Miss. Yakobus 4 ayat 13 sampai yang ke-17 dengan perikop, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan.
Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu, dan di sana kamu akan tinggal ke tahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja dia akan lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu menggagah diri dari kamu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ayat yang sudah kita baca, siapa yang di sini tahu apa arti dari ayat itu? Oke, kalau tidak ada, Miss akan membuatnya. Di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 itu menjelaskan tentang jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Karena kan kebanyakan manusia itu kalau ada rencananya, dia berpikir aku hebat sehingga dia melupakan Tuhannya. Nah, belum tentu manusia itu bisa membuat program atau rencana tanpa melibatkan Tuhan. Tetapi sebagai orang Kristen, kita diberi nasihat jangan melupakan Tuhan saat kita merencanakan segala sesuatu. Tentunya kita juga sebagai remaja, yaitu untuk menggapai cita-cita kita harus tetap berdoa kepada nama Tuhan, tetap memberikan hati kita, apapun yang kita cita-citakan, Tuhan akan ikut serta dalam cita-cita kita. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu tentang remaja dan cita-citanya. Tujuan. Siapa yang tahu arti dan cita-cita? Tujuan yang mau dicapai. Tujuan yang mau tercapai. Impian. Ya. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seorang akan masa depannya. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup, dan bagi sebagian orang lain, cita-cita itu hanyalah mimpi belaka. Bagi orang menganggapnya sebagai tujuan hidup, maka cita-cita adalah sebuah impian yang membakar semangat untuk terus melangkah maju dengan yang jelas dan pasti bagi kehidupannya. Tetapi bagi orang menganggap cita-cita itu sebagai mimpi, maka ia adalah sebuah impian belaka tanpa api yang dapat membakar semangat untuk terus melangkah maju. Nah, kita dapat menyimpulkan manusia tanpa cita-cita dan harapan ibarat air yang mengalir dari pegunungan menuju daratan rendah, mengikuti kemana saja alur sungai membawanya. Nah, cita-cita adalah suatu impian, suatu harapan yang kita inginkan mulai dari kita kecil. Mulai dari kita beranjak umur 3 sampai 5 tahun, kita ditanya orang tua kita, apa cita-citamu nak? Pasti udah pernah ditanya kan? Aku mau jadi ini, aku mau jadi ini. Nah, Miss mau bertanya nih, mulai dari cita-cita yang kalian dari kecil itu, apakah cita-cita sampai sekarang itu masih ikut kalian impikan? Enggak. Berubah, bisa berubah. Berubah seiringnya waktu, realita hidup, realita. Oke, kita akan membahas yaitu motivasi sebagai faktor meraih masa depan atau meraih masa depan hanya bisa diraih jika ada motivasi yang kuat dalam diri. Tanpa adanya motivasi, kita akan mengalami kesulitan dalam menggapai apa yang kita cita-citakan. Nah, dalam kehidupan ini, motivasi itu sangat berperan penting dalam menggapai cita-cita kita, yaitu untuk membuat atau menyalurkan, mendorong, dan mendukung perilaku kita sehingga mau belajar, giat belajar, dan antusias mencapai hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Bagaimana kan kalau kita mempunyai cita-cita itu, kalau ada motivasi dari diri kita itu, pasti kita akan terdorong. Aku harus ini, harus tergapai semua cita-citaku. Kan? Selanjutnya kita menjelaskan tentang motivasi. Siapa yang tahu arti dari motivasi? Siapa yang tahu arti dari motivasi? Ada yang tahu? Oke, motivasi dapat diartikan sebagai daya. Maka itu, motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang menjadi
aktif. Nah, di dalam buku kita juga terdapat yaitu seorang ilmuwan yang mengatakan motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Itu adalah menurut Mr. Donald. Nah, di dalam ada yang tahu? Oke, yang pertama itu bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu manusia. Yang kedua, motivasi ditandai dengan munculnya rasa atau feeling afeksi seseorang. Yang ketiga, motivasi akan menyebabnya terjadinya suatu perubahan energi yang pada diri manusia. Ya, semua di bukunya? Mengawali terjadinya perubahan energi pada setiap individu manusia. Yang kedua, motivasi ditandai dengan munculnya rasa atau feeling afeksi seseorang. Yang ketiga, motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan, kebutuhan, atau keinginan. Oke, selanjutnya kita membahas tentang yaitu cara menumbuhkan motivasi. Ada itu langkah pertama, bagaimana cara menumbuhkan motivasi kita itu yaitu dengan memiliki sasaran yang jelas dalam menetapkan sasaran yang harus dibuat pada tingkat yang tepat. Mungkin sedikit di atas batas yang dapat kita capai, tapi jangan terlalu jauh yang di atasnya karena tidak dicapai. Nah, inilah langkah pertama agar menumbuhkan motivasi agar cita-cita kita itu tercapai. Di mana motivasi ini sangat berperan penting bagi kita. Kalau tidak ada motivasi, cita-cita kita itu pun akan kita ragu-ragu untuk menggapainya. Oke, yang kedua kita membahas tentang jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi itu ada dua, jenis intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari dalam. Kalau ekstrinsik dari luar. Ya, kalau intrinsik itu kan gimana kalau diri kita sendiri, aku harus ini. Bagaimanapun caranya aku harus dari teman kita, keluarga kita, sahabat kita. Kamu harus semangat. Kamu harus menggapai cita-cita kamu. Kamu harus belajar dengan dia. Ya, selanjutnya kita membaca ayat Alkitab kita tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di dekat daerah air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak tarik daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Oke, siapa yang bisa dapat dari perasaan kita ini? Berdasarkan firman Tuhan, nah atau bersumber dari Tuhan. Nah, remaja Kristen hendaknya menyimpulkan cita-citanya berdasarkan firman Tuhan, kemudian diimani dan yakin bahwa cita-cita itu dan harapan akan berhasil sesuai dengan yang kita harapkan. Di mana kita sebagai remaja Kristen itu harus tetap berkomunikasi dengan Tuhan, mendoakan cita-cita kita itu kepada Tuhan biar Tuhan ikut campur, biar Tuhan memberikan hikmat kepada kita, memberikan kecerdasan agar cita-cita kita itu tercapai. Lihat kan 11 kan? Iya, Miss. Pasti kalian nanti akan mencoba jalur SNBP, baik jalur SNBP atau mandiri. Nah, di situ diuji bagaimana itu. Ini sudah membagikan link YouTube karena berhubung fokus kita tidak ada. Jadi di dalam YouTube itu nanti terdapat bagaimana seorang itu menggapai cita-citanya. Nanti kalian dibagi kelompok atau 4 atau 5 orang. Setelah kalian nanti menonton videonya, kalian maju ke depan mempresentasikan apa yang kalian dapat dari video tersebut. Oke?
Silakan bagi kelompoknya 4 atau 5 orang. Ya, Ibu ada namanya kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 dan seterusnya. Dan lagi bikin kesini. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Angel Maranatha Sianipa. Saya bernama Jatuba. Saya berwati Bulan. Saya Samuel Yulia. Perjuangan menggapai cita-cita. Yang bisa kami petik dari video ini bahwa untuk meraih cita-cita bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan yang harus dilewati, mulai dari hinaan yang didapat sampai kejadian-kejadian yang menjatuhkan mental. Kalau kita tidak dapat mencapai cita-cita, maka masih banyak orang yang putus asa dan tidak melanjutkan untuk meraih cita-cita. Walaupun demikian, tidak sedikit orang yang mendukung untuk meraih cita-cita. Tapi yang paling utama untuk mencapai cita-cita adalah usaha dan doa. Dengan mengandalkan Tuhan dalam meraih cita-cita, kita tidak akan kecewa karena kita berharap pada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena kita tahu Tuhan dapat mengganti yang lebih baik lagi daripada yang kita inginkan. Sekian dan terima kasih. Semua Siap. kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Fani Ibrahim. Nama saya Olga Nusela Burgong. Nama saya Flora Waktu Sinaja. Nama saya Lara Senaria Senaja. Nama saya Natali Kristina Maria. Di sini kami akan menyimpulkan dari video perjuangan mencapai cita-cita. Pastinya semua orang memiliki cita-cita. Namun untuk meraih cita-cita tersebut banyak sekali yang kita hadapi, baik dari kasihan mulut orang lain yang membuat kita putus asa meraih cita-cita tersebut. Tapi di sisi lain ada orang yang mendorong kita untuk meraih cita-cita ataupun memotivasi kita. Kita juga harus berdoa dan berusaha, selebihnya berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Ini kami akan mempresentasikan dari kami mulai video perjuangan menggapai cita-cita. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Ibu Natawa Siamanalu. Saya paling Mandi. Saya Dewi Ferry. Yang dapat kami simpulkan dari video perjuangan menggapai cita-cita, setiap orang pasti mempunyai mimpi, keinginan ataupun cita-cita. Untuk mencapai cita-cita itu, kita harus berusaha melewati proses ataupun tantangan yang akan kita hadapi ke depannya. Walaupun dalam mencapai cita-cita tersebut, ada orang yang menghina dan menyepelekan kita, sehingga membuat kita down, kita harus tetap berdoa dan percaya bahwa kita bisa berdiri lagi. Setiap kita jatuh, apapun lembaga itu, kita tidak boleh membandingkan proses kita dengan orang lain. Kita harus tetap konsisten dengan cita-cita kita. Percayalah, cepat atau lambat, Tuhan akan menjawab doa dan usaha kita di waktu yang sulit. Terima kasih. Pelajaran kita di siang hari ini tentang remaja dan cita-citanya. Untuk itu, siapa yang dapat menyimpulkan mulai dari ini tadi menjelaskan apa itu pengertian dari cita-cita, apa itu motivasi, bagaimana kita mengembangkan motivasi itu. Siapa yang bisa menjelaskannya atau memberikan deskripsi? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya.
Manusia tanpa cita-cita dan harapan bagaikan seorang yang sedang tersesat yang berjalan tanpa tujuan yang jelas sehingga ia bahkan dapat lebih jatuh tersesat. Seringkali seseorang menghadapi berbagai kendala dalam menjalani perjuangannya untuk meraih masa depan yang lebih baik. Untuk mengatasi kendala dalam diri kita dan mudah mencapai sesuatu yang kita inginkan, caranya kita harus memiliki motivasi. Sebagai remaja Kristen, Alkitab adalah landasan iman percayanya, melibatkan dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap cita-cita dan harapan remaja Kristen adalah suatu keharusan jika ingin cita-citanya terwujud. Oke, ada lagi? Bernis? Mulai. Sanis. Dari semua yang dijelaskan dapat saya simpulkan bahwa cita-cita itu adalah harapan atau tujuan yang ingin kita capai. Harapan atau tujuan yang ingin kita capai, kita juga perlu motivasi. Motivasi ada dua, ada intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik dari dalam diri kita, ekstrinsik dari orang lain. Jika kita mempunyai cita-cita, kita juga harus mendoakannya supaya Tuhan dapat terlibat dalam cita-cita kita sehingga kita dapat meraih apa yang kita cita-citakan. Terima kasih. Kita akan mendiskusikan yaitu bagaimana cita-cita adalah suatu harapan atau keinginan kita. Untuk mendapatkan cita-cita apa yang kita dapatkan yaitu kita datang kepada nama Tuhan, berdoa kepada nama Tuhan dan mengimani. Belum kalau dan mengimani juga. Kalau iman tanpa perbuatan adalah mati. Berarti kalau cita-cita kita ini tanpa belajar, pada hakikatnya adalah mati. Maka dari itu, apa yang kita cita-citakan bawa kepada nama Tuhan Yesus dan buat motivasi dari diri kalian atau motivasi dari orang lain. Sekian pertemuan kita. Terima kasih. Shalom. Action. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu. Sungguh bangga Bapa, 1, 2, 3 ya. Sungguh ku bangga Bapa, punya anak seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia-Mu pada hari ini kepada kami Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan, Kau telah memberikan kami nafas kehidupan. Kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Pada hari ini kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.